Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Septra Ilahi dari kelas 1D D3 Teknik Elektronika Politeknik Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai klasifikasi ajaran Islam, akhlak. Langsung saja pada inti pembahasan kita, yaitu yang pertama, pengertian akhlak. Kata akhlak merupakan bentuk jamak dari kata huluk, artinya tingkah laku, perangai, tabiat. Sedangkan menurut istilah, akhlak adalah daya kekuatan jiwa yang mendorong perbuatan dengan mudah dan spontan, tanpa dipikir dan direnungkan lagi. Dengan demikian, akhlak adalah pada dasarnya sikap yang melekat pada diri seseorang secara spontan, diwujudkan dalam tingkah laku atau perbuatan. Apabila perbuatan spontan itu baik menurut akal dan agama, maka tindakan itu disebut akhlak yang baik dan akhlakul karimah. Sebaliknya, apabila buruk, disebut akhlak yang buruk atau akhlakul mazmumah. Baik dan buruk akhlak didasarkan kepada sumber nilai, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dan menurut Abdullah Diros, perbuatan manusia dapat dianggap sebagai manifestasi dari akhlaknya apabila dipenuhi dua syarat. Yang pertama, perbuatan itu dilakukan berulang kali dalam bentuk yang sama sehingga menjadi kebiasaan. Yang kedua, perbuatan itu dilakukan karena dorongan emosi jiwanya, seperti paksaan dari orang lain sehingga menimbulkan ketakutan atau bujukan dengan harapan-harapan yang indah dan lainnya. Selanjutnya, yang kedua, ciri-ciri akhlak yang islami. Akhlak Islam karena merupakan sistem akhlak yang berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan, maka tentunya sesuai pula dengan dasar daripada agama itu sendiri. Dengan demikian, dasar sumber atau pokok daripada akhlak Islam adalah Al-Quran dan hadis yang merupakan sumber utama dari agama Islam. Dinyatakan dalam sebuah hadis Nabi yang artinya, dari An-Nas, Malik berkata, bersabda Nabi SAW, telah kutinggalkan atas kamu sekalian dua perkara yang apabila kamu berpegang kepada keduanya, maka tidak akan tersesat, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Dan terakhir, macam-macam akhlak. Di antaranya, macam-macam akhlak juga dibagi sebagai beberapa berikut. Yang pertama, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kepada Subhanahu wa taala juga dibagi menjadi, yang pertama, menaati segala perintahnya. Hal pertama yang harus dilakukan seorang muslim dalam beretika pada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mentaati segala perintah-perintahnya. Yang kedua, beribadah kepada Allah, yaitu melaksanakan perintah Allah untuk menyembahnya sesuai dengan perintahnya. Yang ketiga, berzikir kepada Allah, yaitu mengingat Allah dalam berbagai kondisi, baik diucapkan dengan mulut maupun dalam hati. Yang keempat, berdoa kepada Allah, yaitu memohon apa saja kepada Allah. Doa merupakan inti ibadah karena ia merupakan pengakuan akan keterbatasan dan ketidakmampuan manusia, sekaligus pengakuan akan kemahakuasaan Allah terhadap segala sesuatu. Yang kelima, tawakal untuk Allah, yaitu berserah diri sepenuhnya kepada Allah dan menunggu hasil kerja atau menunggu dari suatu keadaan. Yang keenam, tawaduk untuk Allah, yaitu hati yang rendah di hadapan Allah. Yang ketujuh, ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Etika berikutnya yang harus dilakukan seorang muslim terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah ridho terhadap segala ketentuan yang telah Allah berikan pada dirinya. Rasulullah SAW bersabda, sungguh mempesona perkara orang beriman, karena segala urusan adalah dipandang baik bagi dirinya. Jika ia mendapatkan kebaikan, ia bersyukur karena ia tahu bahwa hal tersebut merupakan hal terbaik bagi dirinya. Dan jika dia
tertimpa musibah, ia bersabar karena ia tahu bahwa hal tersebut merupakan hal terbaik bagi dirinya. Habis riwayat Bukhari. Selanjutnya, yang kedua yaitu akhlak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bentuk akhlak terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya yang pertama, menghidupkan sunnah. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang menerangkan bahwa kita sebagai umat Muslim diperintahkan untuk menghidupkan sunnah-sunnah yang telah beliau wariskan. Barang siapa yang menghidupkan satu sunnah dari sunnah-sunnahku, kemudian diamalkan oleh manusia, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengamalkannya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Habis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, taat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah hal itu kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Yang ketiga, selalu bersolawat, yaitu membaca solawat harus disertai dengan niat dan dengan sikap hormat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, mencintai keluarga. Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, sesungguhnya aku tinggalkan dua perkara yang besar untuk kalian. Yang pertama adalah kitabullah Al-Quran, dan yang kedua adalah idharati, keturunan ahlul baitku. Barang siapa berpegang teguh pada keduanya, maka tidak akan tersesat selamanya hingga bertemu denganku di telaga Al-Hawd. Habis riwayat Muslim dalam kitabnya Sahih Juz 2, Tirmizi, Ahmad, Tabrani, dan disahihkan oleh Nasruddin Al-Albani dalam kitabnya Silsilah Al-Hadis Al-Sahihah. Yang ketiga, akhlak terhadap orang tua. Akhlak kepada ibu bapa adalah berbuat baik kepada keduanya dengan ucapan dan perbuatan. Berbuat baik kepada ibu bapa dibuktikan dalam bentuk-bentuk perbuatan, antara lain menyayangi dan mencintai ibu bapa sebagai bentuk terima kasih dengan cara bertutur kata sopan dan lemah lembut, mentaati perintah kedua orang tua kita, meringankan bebannya, serta menyantuni mereka jika sudah tua dan tidak mampu lagi berusaha. Adapun potret akhlak mulia terhadap orang tua antara lain. Yang pertama, mendoakan orang tua. Wahai Rabbku, kasihilah kedua orang tua hamba bagaimana mereka telah mendidik hamba sewaktu kecil. Yang kedua, bergaul bersama kedua orang tua dengan sopan. Yang ketiga, berkata pada keduanya dengan perkataan yang lemah lembut. Yang keempat, rendah hati dan tidak sombong apabila sudah meraih kesuksesan. Yang kelima, membagi harta kita dengan orang tua. Yang keenam, mengakui kedua orang tua bagaimanapun kondisinya. Yang ketujuh, menghormati orang tua. Yang kedelapan, mengutamakan orang tua dalam hal apapun, baik ketika mencari tempat duduk dalam jamuan atau mempersilahkan orang tua untuk berbicara terlebih dahulu. Yang keempat, akhlak kepada keluarga. Akhlak terhadap keluarga adalah mengembangkan kasih sayang di antara anggota keluarga yang diungkapkan dalam bentuk komunikasi. Komunikasi yang didorong oleh rasa kasih sayang yang tulus akan dirasakan oleh seluruh anggota keluarga. Dari komunikasi semacam itu akan lahir saling keterikatan batin, keakraban, dan keterbukaan di antara anggota keluarga, dan menghapuskan kesenjangan di antara mereka. Dengan demikian, rumah bukan hanya menjadi tempat menginap,
tapi betul-betul menjadi tempat tinggal yang damai dan menyenangkan, menjadi surga bagi penghuninya. Melalui komunikasi seperti itu pula, lakukan pendidikan dalam keluarga, yaitu menanamkan nilai-nilai moral kepada anak-anak sebagai lindasan bagi pendidikan yang akan mereka terima pada masa-masa selanjutnya. Yang kelima, akhlak kepada diri sendiri. Adapun kewajiban kita terhadap diri sendiri dari segi akhlak diantaranya sabar, yaitu perilaku seseorang terhadap dirinya sendiri sebagai dari pengendalian nafsu dan penerimaan terhadap apa yang menimpanya. Kedua, syukur, itu sikap berterima kasih atas pemberian nikmat Allah yang tidak bisa terhitung banyaknya. Yang ketiga, tawaduk, yaitu rendah hati, selalu menghargai siapa saja yang dihadapinya, orang tua, muda, kaya, miskin atau miskin. Sikap tawaduk melahirkan ketenangan jiwa, menjauhkan dari sifat iri dan dengki yang menyiksa diri sendiri dan tidak menyenangkan orang lain. Oke, pembahasan materi tentang akhlak cukup sampai di sini. Jadi cuma satu saran dari saya. Percuma kalian berpangkat tinggi kalau kalian gak bisa jaga akhlak kepada siapapun. Contohnya, pada bawahan kalian, pada rakyat kecil dan lainnya. Sekian penyampaian atau pembahasan dari saya. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Pada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.